Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Serta juga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman dan Islam. Berselawat kita kepada baginda Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Seperti dengan jalan-jalan, atau bahkan mungkin ada juga yang jalan-jalan ke mall, bahkan mungkin ada di antara kita yang dia mencari kebahagiaan di klub-klub malam. Maka dari itu, untuk mencari kebahagiaan yang hakiki, mencari kebahagiaan yang sesungguhnya, mencari kebahagiaan bagaimana menurut Islam, maka pada hari ini telah hadir di tengah-tengah pemirsa semua, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV, yakni Ustadz Jaka Perkasa LCMAG. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, bagaimana sih Ustadz kira-kira pandangan Islam itu sendiri terhadap kebahagiaan Ustadz? Kami persilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan lakallahumma ala alaikal jasimah wa ala ni'amikal azimah. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad ibni Abdullah salawatullah wassalamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kebahagiaan memang adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap umat manusia. Dalam Islam, kebahagiaan yang dicapai oleh seorang muslim tentu tidak dengan sembarang cara. Tidak semua kebahagiaan itu diperkenankan dalam Islam. Artinya ketika kita ingin bahagia, harus ada koridor yang tidak boleh kemudian dilampaui atau dirusak ketika seorang muslim ingin mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang tidak melanggar syariat Islam, tidak melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Islam hadir menjadi agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, dan juga mengajarkan banyak hal termasuk dalam hal kebahagiaan. Kebahagiaan hakiki seorang muslim itu tentu berdasar kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini ada salah satu hadis dari riwayat Imam At-Tabari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW pernah bersabda, "Arba' man asabahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah." Kata Nabi, ada 4 hal. Ketika seorang hamba itu diberikan 4 hal ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. 4 hal ini adalah: pertama, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Kedua, lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir. Ketiga, wa badadan alal bala'i sabira, ketika diberikan ujian dia bersabar. Keempat, zaujatan la tabghi hauban fi nafsiha wa malihi, mendapatkan pasangan yang terbaik. Jadi 4, 1 bersyukur, 2 berzikir, 3 bersabar, 4 pasangan terbaik. 4 hal ini kalau kita teliti lebih dalam memang menjadi faktor kebahagiaan seorang hamba. Dan kebahagiaan bukan hanya sampai pada dunia, tapi bahkan dunia akhirat. Dan ini yang mungkin tentunya menjadi
menjadi cita-cita kita semua. Karena kan dalam doa kan kita sering, mungkin Ustadz Nopa juga biasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta bahagia dunia akhirat. Benar. Nah, di antara caranya adalah 4 hal ini. Qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur, tentu menjadi salah satu cara yang paling ampuh untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena orang yang pandai bersyukur, dia tidak akan mudah stres, tidak akan mudah berkeluh kesah, karena apa yang Allah berikan, dia akan bersyukur, dan syukur itu akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Makanya dalam Al-Quran juga Allah sudah menjanjikan, sebagaimana ayat tadi yang dibacakan, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau manusia itu pandai bersyukur, akan ditambah dengan nikmat yang lain. Artinya, di antara maknanya adalah kalau orang pandai bersyukur, Allah tambah dengan nikmat yang lain, tidak hanya bentuk materi tambahan nikmat itu, tapi bisa dengan ketenangan hati, ketentraman jiwa, kebahagiaan dalam dirinya. Sehingga orang yang paling bahagia itu adalah mereka yang selalu bersyukur, walau mungkin tidak seberapa di pandangan orang, biasa-biasa saja. Tapi kalau rasa syukurnya yang besar, maka ini justru akan memberikan dampak yang sangat besar, kebahagiaan yang luar biasa dalam diri seorang hamba. Sehingga wajar jika Islam salah satu cara yang diajarkan untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah lisan dan zakiran, lisan yang berzikir. Orang ada yang bahagia tapi hampa. Mungkin bahagianya hanya sekedar zohir, tapi dalam jiwanya justru sedih, mendapatkan kesusahan dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi? Karena dia hampa spiritual. Kebahagiaan yang dia dapatkan hanya luarnya saja, kulitnya saja. Maka dalam Islam kita diajarkan bahwa bahagia itu semua, komprehensif, secara keseluruhan. Maka itu dalam Islam ada yang disebut dengan lisan dan zakiran, lisan yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang zikir, itu tidak hanya lisan yang berucap, tapi juga hati yang kemudian hadir, yang akhirnya memberikan ketenangan dalam diri seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah tadi telah dengarkan bagaimana sebuah hadis tadi yang menegaskan bahwasanya kita mesti bersyukur. Jangan sampai hati kita di luar bahagia, tapi justru di dalam hati kita kekosongan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak, Ustaz. Silakan pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa Mutiara Iman Kompas TV masih setia bersama kami. Baik Ustadz, tadi telah kita dengarkan penjelasan Ustadz mengenai sebuah hadis. Yang pertama tadi yaitu hati yang bersyukur, kemudian lisan yang berzikir. Ini duanya apa lagi Ustadz? Kami persilakan Ustadz. Baik, hadis tersebut melanjutkan yang ketiga dan keempat, faktor kebahagiaan, faktor kebaikan yang akan Allah berikan kepada hamba itu adalah yang ketiga tentang wabadanan alal bala'i sabira. Seorang hamba yang ketika diberikan ujian dia bersabar. Karena konsep hidup ini kan tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Benar. Istilah orang itu tidak selamanya langit itu biru. Ada saatnya gelap dan akan muncul hujan gitu ya. Tidak selamanya lautan itu tenang, akan ada gelombang dan lain sebagainya. Termasuk hidup tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada saat di mana kita diuji. Nah, rumus dalam Islam untuk menghadapi hal itu adalah dengan cara bersabar. Bersabar ini menjadi salah satu kunci seorang hamba untuk berhasil melewati ujian-ujian yang diberikan kepada seorang hamba. Seorang muslim paham betul hidupnya adalah di mana saat-saat dia akan diberikan ujian oleh Allah, dan bagian dari cara dia naik kelas menjadi hamba yang lebih berkualitas.
Karenanya ketika ada ujian itu, dia akan bersabar dengan ujian itu, dan dengan sabar itu dia akan menjadi hamba-hamba yang tidak akan kemudian stres, tidak akan kemudian dia bahkan sampai nauzubillah gila gitu ya. Seorang muslim tidak akan sampai kepada kondisi begitu. Sehingga sabar ini menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai ujian. Karenanya Nabi SAW dalam hadis yang lain juga pernah memberikan semacam apresiasi, memberikan pujian kepada pribadi seorang muslim. Pujian ini muncul karena sikap mereka yang tepat terhadap apa yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan. Apa yang mereka rasakan. Kata beliau dalam hadis itu, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi, luar biasa pribadi orang mukmin itu. Apa yang terjadi pada dirinya baik bagi dirinya. Dan ini tidak ada pada pribadi yang lain kecuali hanya ada pada pribadi orang beriman. Apa itu? In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Jika diberikan kebahagiaan, nikmat, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Ketika diberikan ujian, diberikan musibah, dia bersabar. Diberi nikmat syukur, diberi ujian bersabar. Dan ini sesuatu yang powerful, menjadi pribadi-pribadi muslim yang diapresiasi oleh Rasul, karena mereka akan kuat ya terhadap berbagai kondisi dan keadaan. Itu yang nomor 3. Maka kalau ingin kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat, ingin bahagia, harus juga siap dengan berbagai ujian, dan dengan sabar ini akan mengantarkan pada apa yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan. Baik, untuk yang keempat, disebutkan dalam hadis Nabi itu adalah zaujatan la tabghi hauban fi nafsiha wa malihi. Kalau terjemah bebasnya adalah pasangan yang soleh, pasangan yang soleha. Ini memberi pesan kepada kita semua bahwa pasangan hidup ini menjadi faktor penentu kebahagiaan seorang hamba. Makanya Nabi kalau berpesan kepada para bujang ya, para jomblowati adalah Nabi mengingatkan ada kriteria-kriteria yang harus menjadi perhatian kalau ingin mencari pasangan. Di antara kriteria itu adalah lidiniha, agama seorang calon suami atau calon istri. Kenapa harus agama yang menjadi perhatian? Fazfar bidzatid din taribat sihadak. Kata Nabi, kalau kau cari yang agamanya baik, maka kau akan beruntung. Kenapa? Karena ketika seorang hamba itu punya pasangan yang ngerti agama, yang paham dengan agama, maka dia akan menjaga sikap terhadap pasangannya. Kalau pasangan ini terbaik, pasangan soleh-soleha yang ada dalam rumah tangga, tentu menjadi faktor terbesar kebahagiaan seorang hamba. Karenanya bagi yang mungkin pesannya juga buat pemirsa yang masih jomblo, coba nanti dipilah-pilih pasangan yang terbaik. Carilah pasangan yang jangan seperti memilih kacang ya di pasar, tapi pilihlah yang terbaik sesuai dengan istikharahnya, sesuai dengan kriterianya, sehingga nanti kan akan menjadi penentu kebahagiaan kita di dunia ini, dan ternyata bukan hanya di dunia, bahkan juga nanti sampai kepada akhirat. Karena kan pasangan yang baik itu dia akan mengingatkan tentang sholat, tentang ibadah dan lain sebagainya. Dan dampak dari keberkahan dalam rumah tangga adalah tentang pasangan yang terbaik. Termasuk nanti ketika ada keturunan, anak-anaknya nanti soleh, soleha, akan menjadi investasi bagi kedua orang tua, yang tentunya ini dampaknya sangat besar untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa Kompas TV, Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah dengarkan penjelasan bersama Ustadz, yaitu bagaimana kiat-kiat untuk bahagia. Yang pertama tadi yaitu hati yang senantiasa bersyukur, kemudian lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seseorang itu ditimpa musibah ataupun mendapatkan ujian, dia bersabar. Dan terakhir yaitu pasangan yang baik, yaitu pasangan yang soleh dan soleha. Baik pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih tetap bersama kami. Baik, Ustadz, alhamdulillah ini setelah masuk pertanyaan ke meja diskusi kami, yakni dari followers tentunya ya. Mungkin juga termasuk follower Ustadz Jaka Perkasa juga. Ini pertanyaan pertama Ustadz, yaitu apakah kebahagiaan atau nikmat yang Allah berikan kepada kita kan biasa tuh, misalkan kita mendapatkan kebahagiaan itu, apakah harus kita ceritakan dengan orang lain? Bahkan mungkin ada juga dari pemirsa juga yang ketika mendapatkan kebahagiaan itu langsung di-share di media sosial masing-masing. Itu bagaimana Ustaz, tanggapan Ustaz? Baik, kebahagiaan itu memang kan pada prinsipnya adalah diberikan kepada hamba tersebut, ya, sehingga dia patut bersyukur terhadap kebahagiaan itu. Tentu yang paling penting adalah yang dapat kebahagiaan itu harus bijak-bijak dalam menyikapi nikmat yang Allah karuniakan. Artinya jangan sampai kebahagiaan itu justru akan menjadi kesedihan buat orang lain, gara-gara kita yang tidak terlalu bijak dalam menampakkan kebahagiaan itu di media sosial. Pada prinsipnya sebenarnya sah-sah saja, tidak masalah. Misal kita posting di media sosial tentang apa yang kita rasakan, kebahagiaan, asal bijak tadi, tidak berlebihan. Kemudian niatnya juga bukan untuk pamer, ya, bukan niat untuk agar orang iri dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, maka normal-normal saja, tidak jadi persoalan, karena itu hak pribadi seorang manusia, seorang hamba. Yang perlu jadi catatan adalah kita tidak berniat untuk agar orang iri, tidak berniat pamer terhadap nikmat tersebut. Niat kita adalah bentuk rasa syukur. Satu itu. Yang kedua, bagi yang melihat postingan itu ya juga harus jaga hati. Jangan langsung berprasangka negatif, jangan langsung iri. Tapi sebaiknya kita menjaga hati. Dan kalau dalam konsep Islam kan boleh sebenarnya iri kepada seorang asal justru menjadi motivasi. Misal nih diberikan nikmat harta, orang nih kemudian kita lihat di media sosial. Jangan kita iri dengki yang sifatnya negatif. Sifat negatif itu apa? Ingin kalau bisa nikmat ini hilang dari orang lain. Itu nggak benar. Tapi justru jadikan sebagai motivasi. Gimana caranya? Aku ingin juga nih kayak orang nih. Dia banyak uang, ada harta, sedekah ke orang lain. Saya ingin, akhirnya motivasi dia kerja. Itu boleh, Ustaz, itu boleh, ada masalah. Nah, kemudian tentu juga kita tadi ya, agar bijak, ya tidak semua kebahagiaan itu harus di-share di media sosial. Karena kan namanya orang banyak gitu ya. Ada saja mungkin yang tidak senang dan lain sebagainya. Maka ya sekali lagi tetap harus bijak ya dalam memposting hal-hal terkait dengan apa yang kita rasakan, nikmat yang Allah berikan. Jadi sesekali boleh lah Ustadz ya. Tapi untuk menjaga hati itu tentunya bukan perkara yang mudah Ustadz ya. Betul. Mungkin sekaligus kita mungkin berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat iri dengki itu Ustadz ya. Baik, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masuk juga pertanyaan kedua. Ya ini, Assalamualaikum Ustadz, ini saya bacakan ayatnya Ustadz ya. Di dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Ustaz. Terjemahannya Ustaz ya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan syukur. Ini bagaimana Ustaz? Tadi kan ibaratnya nggak mesti itu kita ungkapkan Ustaz ya, tetapi di dalam surah Ad-Duha ayat 11 ini Allah berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini bagaimana tafsirnya Ustaz? Baik, surat Ad-Duha ayat 11 ini memang ada perintah dari Allah, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu maka kau sampaikan, kau ucapkan, kau sebut. Nah, dalam konteks ayat ini kita juga jangan memahami secara tekstual ya, sehingga keliru dalam memahami ayat ini. Ayat ini sebagaimana disebut oleh diantaranya Syekh Muhammad Said Tontoy rahimahullah dalam tafsir Al-Wasidnya, beliau menjelaskan makna dari menyebutkan nikmat Allah itu adalah asyukru ala ni'matillah, bersyukur terhadap nikmat yang Allah karuniakan. Bentuknya beragam ya, dan tidak dalam rangka pamer. Apa diantaranya? Diantaranya adalah bentuk syukur yang disebut itu maksudnya adalah seperti misal Allah berikan kita harta yang berlebih, harta yang banyak, maka manfaatkan harta itu untuk kebaikan kita. Misal nih beli pakaian ya,
beli pakaian yang terbaik karena ada uangnya. Itu boleh Ustaz ya? Boleh, jangan memakai malah yang robek gitu ya. Benar. Sepatu yang sudah rusak. Padahal Anda punya uang. Allah titipkan uang untuk beli, kenapa tidak? Kemudian kalau mau ada uang kendaraan, kenapa tidak beli kendaraan yang baik? Itu boleh, sah. Makanya ayat itu bunyinya fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu digunakan, dimanfaatkan dalam rangka bersyukur terhadap nikmat Allah. Jangan sampai justru khawatir dan takut, misalkan pamer tadi, akhirnya nikmat yang Allah karuniakan seolah-olah tidak bermanfaat buat dirinya. Nah, ini kan tidak tepat, tidak pas. Karenanya ayat itu juga memberi pesan buat kita agar nikmat yang Allah karuniakan itu kita syukuri, kita gunakan, kita manfaatkan untuk kebaikan kita secara pribadi, kebaikan untuk orang lain juga, manfaat buat orang lain. Sehingga nikmat yang Allah karuniakan itu betul-betul bisa sesuai dengan yang Allah inginkan, ya, kita syukuri. Dan bisa juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain juga tadi kita sebutkan akan menambah dengan nikmat yang lain dalam bentuk yang lain, kesehatan, kebahagiaan keluarga dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi kita boleh Ustaz ya untuk mengungkapkan rasa syukur itu dengan misalkan kita beli pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, kendaraan yang bagus, supaya kita terhadap bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu bukan termasuk kategori sombong Ustaz ya? Bukan ya. Dan orang kadang salah tentang tentang zuhud ya. Ada yang bilang zuhud itu tidak ngurusi dunia. Benar. Ya, Nabi SAW punya onta terbaik, punya kuda yang terbaik gitu ya, pakaian yang terbaik. Ya, itu menunjukkan bahwa Islam tidak melarang kita untuk istilahnya bahagia dunia, punya memegang dunia di genggaman tangan kita. Asal jangan sampai pada taraf dunia itu ada dalam hati. Imam Syafi'i kan pernah berpesan, jadikan dunia itu di genggaman tanganmu, jangan sampai ada di hatimu. Artinya jangan sampai menjadikan kita justru akhirnya terpedaya oleh harta dunia, tapi tetap ada di tangan kita, seimbang dunia akhirat, namun akhirat tetap menjadi prioritas sebagai seorang hamba. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya, Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ustadz ya, materi yang Ustadz sampaikan tadi bisa memotivasi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Ustadz, kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita kesehatan agar kita senantiasa dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Nova Sagita dan bersama Ustadz Jaka Prangkasa undur diri dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.